الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas ya salah satu rezeki yang terbesar. Wah, mulai penasaran nih kira-kira apa? Apa itu salah satu rezeki yang terbesar? Jodoh, ya. Nah, saya yakin begitu disebutkan perkataan jodoh, nah ini mulai luar biasa nih getaran ya di hati kita. Dan inilah yang membuat orang sebagian menunggu-nunggu, galau ya, dan berbagai macam perasaan lah yang muncul ketika dibahas tentang jodoh. Kita akan bahas tentang bagaimana menjemput rezeki yang satu ini, menjemput jodoh. Ada yang mengatakan, Mas Ipo, saya belum ada jodohnya, bukan apa-apa gitu. Nah, sebenarnya jodoh itu ada atau tidak? Yang sebenarnya jodoh itu sudah ada. Persis seperti rezeki, rezeki itu sudah ada. Ya, tinggal bagaimana kita menjemputnya saja. Nah, kalau kita jemputnya tidak tahu caranya, ya, terlalu cepat atau terlalu lambat atau tidak tahu di mana, nggak ketemu tuh, ya. Tapi kalau kita tahu di mana, kapan, ya, tepat waktunya, ketemu tuh. Rezeki seperti itu, jodoh juga seperti itu. Ada lagi mengatakan, Mas Ipo, jodoh itu di tangan Tuhan. Iya, saya bilang ini sambil bercanda ya, sambil bercanda. Jodoh itu memang di tangan Tuhan, gitu, ya. Makanya kita ambil, gitu, ya. Kalau nggak di tangan Tuhan terus jadinya. Jadi gini loh. Ini ada sebuah ayat yang sangat-sangat menarik ya. Kurang lebih bunyinya seperti ini ya. Saya ambil dalam versi saya gitu ya, dalam bahasa saya gitu. Kurang lebih inilah isinya, esensinya. Yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang keji untuk yang keji. Saya ulang sekali lagi ya. Yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang keji untuk yang keji. Artinya apa? Kalau kita ingin ya jodoh kita baik, caranya gimana? Nah, simple. Kita perbaiki diri kita. Kita pantaskan diri kita. Pantaskan diri di hadapan siapa? Memantaskan diri itu di hadapan yang maha kuasa, bukan di hadapan manusia. Kebanyakan kita memantaskan dirinya di hadapan orang. Ya. Nah, kalau kita memantaskan diri di hadapan orang, entar kita ketemu juga dengan jodoh, dengan jodoh kita gitu ya, yang sibuk juga memantaskan diri di hadapan orang gitu. Tapi kalau kita memantaskan diri di hadapan Allah ya, insya Allah kita akan ketemu dengan orang yang memantaskan diri di hadapan Allah juga. Simpelnya gini, ada jodoh nilainya 8, ada jodoh nilainya 9. Kira-kira mau yang mana nih? Yang 8 atau 9? Pasti semua orang bilang ya yang 9 dong. Ya, 9 atau 9,5? Ya 9,5 dong. Nah, simpel aja. Kalau pengen dapat yang 9,5, pastikan diri kita juga 9,5. Karena yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang keji untuk yang keji. Jadi kalau jodoh kita, mohon maaf saya bilang nilainya 7, bukan mustahil, kita juga 7. Ya. Kalau kita 6 ya, kurang lebih 6 juga gitu. Jadi Allah itu hanya kasih orang yang pantas untuk kita. Ya, sekali lagi, Allah hanya kasih orang yang pantas untuk kita. Bahkan kalau kita tarik di dalam konsep yang lebih luas ya, dalam pergaulan, tim, organisasi, perusahaan ya, dan seterusnya, biasanya teman kita, tim kita adalah refleksi cerminan diri kita. Jadi kalau kita ingin memperbaiki tim kita, caranya gimana? Caranya seperti apa? Nah, simpel aja. Kita mulai perbaiki diri kita. Allah akan kasih orang yang pantas untuk kita. Jadi pengen mereka baik, kita perbaiki diri, kita pantaskan diri. Ya, saya teringat ya, ini saya cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya ya, ketika saya menjemput jodoh saya. Jadi sekian lama lah saya juga mencari jodoh waktu itu ya. Karena nggak tahu ilmunya ya cari-cari aja, cari. Ketemu orang ini, ketemu orang itu gitu ya. Ketemu juga dengan guru ini, guru itu, minta dicari juga jodoh gitu ya. Ya alhamdulillah nggak ketemu ya.
Jadi yang saya cocok gitu ya dari segi ya yang saya inilah nggak ketemu, alhamdulillah ya, cari lagi nggak ketemu juga. Akhirnya udah setahun, akhirnya barulah ya nggak ketemu juga ya. Nah, ternyata suatu malam saya sadar gitu, saya pengen jodoh saya melakukan amal ini, saya pengen jodoh saya melakukan amal itu, macam-macam lah, ada 4 yang saya pengen waktu itu ya. Saya lihat diri saya, apakah saya melakukan ini? Ternyata enggak. Apakah saya melakukan ini? Enggak juga. Ini enggak juga. Yang ini sesekali gitu. Nah, setelah saya sadar itu ya, akhirnya saya lakukan nih. Saya bikin ini, saya bikin ini, saya bikin ini, dan saya tingkatkan yang ini. Ya, ini subhanallah benar-benaran ya. 3 bulan saja ya, setelah saya melakukan ini nih ya, ketemu tuh, ketemu ya, dan 6 bulan kemudian kita menikah. Ya, nggak pakai ribet, nggak pakai rame-rame, karena yang dianjurkan itu adalah menikahnya, terus apalagi itu satu ya, kedua apa, memberitahukannya, itu aja, tidak ada hukumnya harus pesta, nggak ada, oke? Hanya 6 bulan tuh ketemu. Jadi ternyata mungkin selama ini nilai saya masih 6, dia udah 8 misalnya, ya. Nah jadi saya nggak ketemu, karena menurut Allah saya belum pantas untuk dia. Begitu saya mulai memperbaiki diri, mungkin ya ke-6, ya 6,5, 7 gitu, akhirnya dipertemukan. Kenapa? Karena sudah pantas. Ya. Nah, makanya kalau kita tarik dalam konteks bisnis, dalam konteks perusahaan, coba kita lihat. Kalau tim kita misalnya ya, 10 orang, semuanya bermasalah, kemungkinan besar kitanya bermasalah. Kita punya 10 teman, semuanya kacau, kemungkinan besar kitanya kacau. Karena biasanya lingkungan kita itu adalah cerminan diri kita, refleksi diri kita. Jadi kalau kita pengen memperbaiki mereka, perbaiki diri kita. Sama juga bagi teman-teman yang berbisnis misalnya, punya 10 partner, 9 bermasalah, kemungkinan besar kitanya bermasalah. Tapi kalau kita punya 10 partner, 1 bermasalah, nah ini mungkin ujian. Oke, ini mungkin ya dinamika hidup gitu. Tapi kalau semuanya ya bisa jadi memang kitanya bermasalah. Jadi ini disebut dengan ilmu memantaskan diri, ya. Jadi Allah akan kasih orang yang pantas untuk kita, ya. Jadi seberapa baik nih kita, bukan kita mengaku diri kita ini baik, tidak gitu ya. Tapi kita kan berusaha nih, ya. Kita berusaha nih. Nah Allah akan kasih orang juga yang kurang lebih seperti kita. Coba lihat deh, lihat ya orang tuanya, pamannya atau kakak-kakak kita yang sudah menikah gitu ya. Nah coba lihat, biasanya mereka menjelang nikah itu ya, coba lihat, menjelang nikah tuh ya, saldo mungkin beda. Ya, cakep juga mungkin beda gitu ya, gelar juga mungkin beda gitu. Nah tapi biasanya apa yang sama? Biasanya nih ya, coba lihat, amalnya kurang lebih sama. Lihat seperti itu. Jadi kurang lebih nih, jadi apa? Dipertemukan mereka. Nah jadi kalau pengen kita, pasangan kita ini benar-benar baik, lebih baik atau seperti apa, kita perbaiki diri kita. Kita mulai dari diri kita. Saya udah bertemu dengan ya alhamdulillah ya, kita melalui seminar, melalui training, kita ketemu dengan ribuan orang setiap minggunya. Saya menemukan hal yang sama, saya ketemu pola-pola yang sama itu. Bagaimana mereka datang yang berpasang-pasangan ya, biasanya yang ininya gini ya, pasangannya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi bukan Allah ya yang belum ngasih jodoh kita, mungkin kitanya yang belum pantas ketemu itu jodoh. Ya, begitu juga dengan partner. Kita pengen partner yang baik-baik. Nyatanya ya, akhirnya apa? Dapat partner yang kurang baik, yang kurang baik, yang kurang baik semuanya. Bukan Allah yang ngasih seperti itu sebenarnya ya, bukan Allah yang pengen seperti itu. Mungkin kitanya belum pantas dapat partner yang baik. Makanya kalau kita ekstrim gitu ya, Hitler misalnya. Siapa partnernya? Siapa timnya? Ya pasti karakternya kayak Hitler juga gitu. Oke? Kita lihat misalnya orang yang mentalnya atau karakternya kayak Ustadz. Minimal temannya ya kayak Ustadz juga. Ada yang kiai bahkan. Yang agak jelek, mungkin bukan jelek gitu ya, yang kurang ini gitu ya, mungkin ya bandit tapi mantannya gitu, mantan bandit gitu. Nah tapi kalau garong ya ketemunya ya bandit. Yang paling baik mungkin ya itu tukang tadah mungkin ya. Nah jadi lingkungan ini ya tergantung kitanya, bagaimana kita menyikapinya ya. Jadi ini sebagai materi kesimpulan kita ya pada pagi hari ini. Kalau kita pengen menjemput jodoh yang baik, kita perbaiki diri. Kita pengen jodoh kita nilai 8 ya, ini jodoh, partner gitu ya, komunitas, organisasi, perusahaan ya, kita pengen nilai 9, nah pastikan kita juga 9, bukan kita memastikan diri kita 9, tidak, kita berusaha nih menuju 9, nah insya Allah kita akan ketemu juga dengan nilainya 9 gitu. Kalau 6 ya jangan heran dapatnya juga 6. Oke, itu saja dari saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.